Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat budaya dimanapun berada. Di edisi Halo Jumat tanggal 29 Agustus 2025, Richard Ferdinand hadir kembali melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2 dari jam 11 siang ini sampai jam 6 sore nanti. Dan saat ini kami sudah hadir ya di program obrolan pelestarian budaya. Dan hari ini mengangkat tema besar mengawal tradisi di era digital. Narasumber kami Bapak Aibtu Andi Sofian Hadi SH selaku pemerhati budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Bapak mohon izin ini Richard panggil iya apa nih Pak? Richard panggil apa nih? Papian saya. Papi ya. Oke. Iya. Nah, sahabat budaya, ini beliau ini sebagai polisi tapi sekaligus juga sebagai budayawan Pak ya. Pemerhati budaya. Iya. Oke Pak Sofian. Iya. Menurut Tak, apa hubungan antara kedua peran ini dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini, Pak Tabe? Iya. Sedikit saya tentang profesi Iya. saya di polisi itu Pak Rizal. Saya bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel sebagai pemeriksa di sana, penyidik pembantu. Yang mana secara tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani. Di balik itu menjaga keamanan dan ketertiban. Selain sisi menjadi pemerhati budaya, buat saya itu sama-sama menjaga. Iya. Saya menjaga sebagai pemerhati, kita menjaga tradisi agar tidak punah dan terus berlangsung di masyarakat. Iya. Nah, iya, Pak Sofian. Kemudian topik kita hari ini adalah mengawal tradisi di era digital. Bapak mohon izin bisa agak dekatan memaiknya, Pak. Iya, mohon izin, Pak. Oke. Ya, mungkin bisa ditarik dikit maiknya, boleh Bapak? Iya. Nah, topik kita hari ini Pak Sofian adalah mengawal tradisi di era digital. Bagaimana Pak Sofyan melihat pergeseran budaya kita khususnya dalam ritual di pernikahan suku Bugis ini? Dalam ritual perkawinan, prosesi tahapan-tahapan perkawinan di suku Bugis, terkait perubahan-perubahan itu tidak terlalu banyak yang bergeser sebenarnya. Adapun perubahan-perubahan itu bersifat alami dan situasional, seperti terkait biaya sarana dan prasarana pelaksanaan pesta perkawinan itu. Di masa lalu, adapun yang kita anggap adalah situasional tadi itu, bahwasanya alami terjadinya pergeseran itu, yang prosesi perkawinan dahulu itu dari proses mamanu-manu sampai mampawawa itu berjalan sampai beberapa hari sampai mingguan, berminggu-minggu. Sedangkan hari ini kadang dikemas dalam 1 hari saja, dan itu saya anggap alami. Karena terkait apalagi kehidupan kayak di kota ini adalah sarana yang utama, Serba praktis ya. serba praktis. Kemudian di era kembali ke era digital. Awal tradisi ini seperti buat saya sendiri untuk era digital ini sangat bermanfaat buat saya dengan banyak melakukan membuat konten-konten, kemudian mendokumentasikan proses-proses tahapan-tahapan pernikahan itu. Dengan demikian bahwasanya tahapan-tahapan tadi tidak hanya disampaikan melalui tutur lisan saja, tapi dapat disaksikan melalui rekaman dan dokumentasi foto. Dari situ harapannya dengan memanfaatkan tadi era digital ini, maka keberlangsungan adat dan budaya itu bisa berjalan dan tidak jauh dari kepunahan. Pak Sofian Tabe sebagai apa namanya
sebagai budayawan juga. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa kita sekarang hidup di dunia yang mau tidak mau harus berdampingan gitu Pak ya dengan era teknologi. Nah, ritual-ritual ini kan sebenarnya kan ritual-ritual yang sebenarnya adalah kita harus mempertahankan ritual ini karena ini sebagai bentuk pengabdian kita terhadap leluhur. Nah, kalaupun misalnya ini mohon izin sebelumnya Pak Sofyan, dari kacamata Pak Sofyan sini sebagai budayawan, ketika misalnya kita bersentuhan dengan dunia digital, apakah ini tidak apa namanya tidak menghilangkan apa namanya sebuah kesakralan dari kegiatan itu sendiri, Bapak Tabe? Sebenarnya tidak, Iya. tidak itu Pak Richard. Iya. Karena era hari ini ketika kamera sudah mulai Iya. ditemukan, kemudian dokumentasi perkawinan dari akhir abad 19 itu sudah banyak. Iya. Jauh sebelumnya itu ketika sebelum ada kamera tadi, orang-orang tua kita mendokumentasikannya melalui catatan-catatan perkawinan. Jadi dari catatan naskah-naskah itulah kita bisa masih dapat menemukan apa-apa saja proses tahapan-tahapan dalam perkawinan itu, yang kemudian hari ini lebih yang tadinya dari dokumentasi berupa tulisan dan catatan kemudian dibantu dengan dokumentasi foto dan Video juga video. ya. Iya. Saya anggap malah lebih melestarikan budaya itu. Ada warna baru gitu. Ada warna baru tanpa mengurangi nilainya. Oke. Nah, kemudian apakah ada perbedaan mencolok yang diamati dari tradisi pernikahan beberapa tahun yang sebelumnya dibandingkan dengan saat ini? Apakah ada faktor yang menyebabkannya, Pak Sofyan? Tabe? Jadi sedikit saya sampaikan di sini prosesi tahapan-tahapan pernikahan di masa lalu yang banyak kita temukan di naskah-naskah dari perjodohan, dari tahapan-tahapan awal ini untuk perkawinan-perkawinan yang melalui perjodohan itu, kalau dalam bahasa Bugis disebut riba situmai, dijodohkan. Itu terjadi ketika usianya belum si calon mempelai tadi, laki-laki tadi, sebelum memasuki masa sunat, dan perempuan belum rigeso kasana, belum dikate atau belum dikita. Setelah mereka melalui proses tadi sudah disunat dan dia sudah dianggap dewasa, kemudian ada proses mamanu-manu dan itu masih dilakukan. Tadi kembali perjodohan juga masih sedikit. Dari mamanu-manu tadi, kemudian sitangkereng dari mamanu-manu, kedua belah pihak, dari pihak keluarga calon mempelai wanita dengan mempelai pria. Setelah proses sitangkereng tadi dan mepetuada, masuk mepetuada itu juga masih dilakukan, masih ada hari ini. Kemudian lanjut ke prosesi mapate sompah, menghadapkan mahar tadi, mas kawin, yang sedikit terjadi pergeseran perubahan itu di masa lalu. Sompah itu atau mas kawin diatur oleh kerajaan, sudah diatur dalam hal undang-undang, sudah dipatenkan maksudnya, bahwa mulai dari bangsawan tinggi sampai ke golongan hamba itu nilai maharnya sudah ditentukan oleh kerajaan. Sedangkan hari ini sompah mahar itu ditentukan oleh kedua belah pihak saja. Ketika sompah tadi sudah ditentukan oleh pihak kerajaan adat maksudnya, kemudian diantarlah tadi mapate sompah. Jadi ada tahapan-tahapan nilai di dalam ini, nilai kekeluargaan yang
walaupun tidak semua ya, tapi masih ada yang melakukan itu. Jadi ketika mahar itu sudah mas kawin tadi, sompa tadi sudah diantarkan, kemudian ritiro sompa. Ritiro itu dihitung sesuai tidak dengan yang diantar tadi, dengan yang disepakati sebelumnya. Setelah ritiro itu ada prosesi itu Pak Richard, ketika sompa itu mahar dibawa ke keluarga, kerabat-kerabat. Makau sompa sana. Jadi tadi mahar itu dibawa ke keluarga-keluarga yang tokoh-tokoh lah. Mahar dari pihak laki-laki ke perempuan mahar gitu ke Pak ya. perempuan, kemudian keluarga perempuan membawa ke keluarga tokoh-tokoh di keluarganya. Oke. Jadi tokoh-tokoh tadi ini kemudian Makau tanpa melihat kemudian mengambil dari situ, kemudian dihitung. Iya. Makau sompa dari tadi yang toko tadi itu, kemudian ada memberikan pamale sompa namanya. Jadi mungkin nilainya lebih tinggi daripada yang awal itu, yang diambil dari itu. mahar itu. Oke. Jadi ada nilai mendekatkan hubungan keluarga. Oke. Nah, Pak Sofwan, sebelum lanjut lebih jauh, mohon izin, pernah ke dalam perjalanan selaku budayawan, Anda mungkin pernah mengalami atau melihat bahwa mahar ini tiba-tiba dalam perjalanan mungkin pernahkah ada momen ini tidak sesuai kah, atau mungkin pernah ada penolakan kah, atau bagaimana, atau tidak ya itu seperti bahasa seperti itu tadi. Ada beberapa catatan termasuk dalam buku catatan harian Lapatau Matematika. Salah satu putrinya yang bernama Batari Toja itu maharnya sudah diantarkan maharnya sebanyak 4 kati, 4 tail, 4 orang hamba. Namun si sang putri ini menolak untuk dinikahkan, maka mahar itu dikembalikan. Sompa tadi. Jadi tidak sampai di situ Pak Richard. Sompa juga bisa dikembalikan ketika terjadi perceraian. Ketika takdir berjalan, elo tengah lawan apa Allah Ta'ala itu kemudian terjadi perceraian. Mas kawin tadi sompa, apabila si belum digauli, belum terjadi hubungan badan di antara keduanya, maka mahar dibagi dua, sompa dibagi dua. Yang tadi kita anggaplah 4 kati, kemudian dikembalikan 2 kati. Masih pakai hitungan dulu Pak ya? Iya, dikembalikan ke pihak mempelai pria, dua di mempelai wanita. Apalagi kalau tidak, memang belum. Jangan kita beda halnya ketika cerai kemudian memiliki keturunan. Oke. Dan sampai sekarang masih berjalan tradisi itu Pak? Masih berjalan, masih sering terjadi. Cuma rata-rata kejadian peristiwanya sudah berhubungan badan, jadi prosesnya berbeda. Oke. Nah, Pak Sofyan, kemudian bolehkah diberikan contoh spesifik dalam artian seperti ini? Perubahan apa saja yang paling terasa dalam ritual pernikahan adat Bugis? Kemudian apakah itu dari segi pakaian misalnya, atau dari prosesinya, atau makna-makna filosofis yang terkandung di dalamnya? Dari rangkaian tahapan-tahapan prosesi pernikahan ada beberapa bahasa penyebutan yang hampir sudah tidak kita dengar hari ini. Seperti untuk mempelai pria itu, ketika maleka setelah membawa istrinya, setelah selesai proses duduk pengantin, tudak puting di mempelai wanita, kemudian membawa leka ibinina, membawa istrinya kemudian ke rumahnya, sampai
Di situ kemudian mengadakan tudak boting kembali. Orang tua dulu kita menyebutnya ripauling salompena, ripa pending salompenya. Jadi dikembalikan duduk pengantin di situ. Itu dalam hal bahasa tadi. Kemudian tahapan-tahapan hampir dikata tetap dilakukan walaupun batasan-batasan waktunya saja yang dengan toko-toko yang lebih sedikit. Dalam hal pakaian Pak Richard hari ini pengantin di masa lalu satu setel mulai dari kepala tadi, penutup kepala, kemudian sampai ke baju atau jas tutup, kemudian sarung ikat itu di satu setel itu disebut pasanginga asalnya. Itu wajib Pak ya? Pasanginga. Dari penutup kepala tadi, yang dimaksud pasanginga itu emas sigerai, menggunakan penutup kepala sigerai, kemudian jas ini juga hampir ditinggalkan bahasanya. Kita lebih banyak menggunakan bahasa jas tutup, padahal itu ada bahasanya sendiri, matapung asalnya. Kita pakai baju tapung namanya, tapung. Kemudian sarung ikat itu tentunya lipa, bukan lipa yang digunakan, tapi pagadu, lebih kepada pagadu. Itu bedanya di mana tuh Pak? Kalau sarung itu tidak diikat lagi, dia kan ini kain lebar kemudian diikat. Yang kemudian digunakan tali benang namanya untuk mengikat keris. Nah terus yang baju tadi yang di awal tadi baju tapong. Dari pergeseran ini kalau kita lihat dari catatan naskah-naskah masa lalu itu lebih banyak menggunakan kain kalamkari. Kalamkari itu kalamkari kalau di dalam naskah-naskah Bugis, kalamkari itu kain dari India, dari Bengal. Itu kain di masa di abad-abad 17 itu mungkin dianggap paling mewah. Masih ada sampai sekarang Pak? Masih diproduksi, masih ada. Kalau kita cari itu kalamkari, tulisannya masih ada itu. Kemudian masuk di akhir abad, catatan-catatan di akhir abad 19, kemudian bergeser ke sejenis kain sutra kayak songket itu, dengan sulaman-sulaman emas. Sampai hari ini saya lebih banyak melihat pakaian-pakaian pengantin itu walaupun masih menggunakan kain sutra itu Pak Richard, tapi lebih polos, tidak memiliki sulaman-sulaman kembang-kembang lagi seperti songket yang pertama kali, yang kedua tadi. Perubahan apa ya, Pak? Sepanjang yang Pak Sofian tahu. Lebih praktis. Yang awal tadi ini, yang kalamkari, yang dimaksud tadi pasanginga itu setelannya baik maupun corak dengan warnanya harus sama. Dari sigara, kemudian tapong dengan pagadu itu yang dikatakan pasanginga itu sama warnanya, coraknya. Ini menarik ini, kenapa bisa Pak? Pasanginga tadi. Jadi itu setelannya ini pasanginga itu adalah satu setelan maksudnya. Satu setelan, jadi tidak boleh ada yang berkurang di salah satunya. Tidak boleh tadi yang kemudian diganti dengan tapung lotong atau jas tutu hitam. Tidak boleh, atau tapung putih tidak boleh. Ketika tidak bolehnya di sini karena akan merubah bahasa tadi pasanginga. Betul. Jadi itu satu kesatuan yang sebenarnya tidak boleh ada pergeseran gitu maksudnya. Ketika sigeraknya warna hijau, harus juga tapungnya warna hijau. Demikian juga pagadunya, sarungnya tadi. Jadi satu garis lurus ke bawah itu semuanya harus satu warna. Setelan. Setelan ini disebut sebagai pasanginga. Disitulah bahasanya. Sisi kuatnya maksudnya. Nah, Mas Sofian, kita jeda dulu sekitar 1 menit ya sahabat budaya. Jangan kemana-mana, ada info penting untuk kita dengarkan bersama. Ini dia.
Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2024. Rocky Baharudin Sniper dengan suara emasnya telah berhasil meraih juara 2 Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini, Ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran Binrad 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram official kami @rri_Makassar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat ditatung, Bi. Kikih tadi. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak api yang Umi. Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh gitu. Abi. Iya, Nak. Oma kap. Hormat geraknya ke bendera aja, sayang. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya masih bersama Richard Ferdinand dan juga masih bersama dengan narasumber kami Bapak Aibtu Andi Sofian HDSH selaku pemerhati budaya. Iya, Pak Sofian Tabe, kita sudah di sesi kedua ini. Iya. Nah, menurut bagaimana cara kita membandingkan tradisi pernikahan yang ideal dengan kondisi saat ini sehingga tidak terkesan menghakimi tapi justru mengedukasi, Bapak? Kembali tadi Pak Richard, bahwa saja ada pun pergeseran atau perubahan yang terjadi di sekarang. Iya. Saya kira prosesnya itu alami Pak Richard. Maksudnya karena kehidupan utamanya kehidupan kota hari ini yang tadinya proses perkawinan itu bersifat lebih umum di masyarakat untuk hadir, kemudian karena keterbatasan hari ini kita dengan kehidupan di kota lebih sarana yang lebih terbatas, akhirnya peran partisipasi keluarga lebih besar itu tidak maksimal maksudnya. Dari rangkaiannya tadi, kemudian perubahan dalam hal pakaian tidak lepas dari biaya dengan biaya dan penyedia fasilitas tadi, tergantung biaya dengan fasilitas apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada yang kita bisa hakimi dalam hal perubahan ini karena saya anggap bersifat alami. Demikian juga di masa lalu Pak Richard. Perubahan-perubahan yang bersifat adat yang dalam hal penggunaan warna yang mana kalau secara sama-sama kita pahami, yang sampai hari ini kita pahami itu bahwasanya penggunaan hijau atau moncong itu atau kudara itu dikhususkan untuk keluarga-keluarga bangsawan di istana. Tapi tidak lantas tidak diperbolehkan secara
yang memang tidak punya jalan untuk digunakan. Tapi ada kemungkinan orang di luar daripada bangsawan tadi bisa melakukannya, bisa menggunakannya dengan jalan, ada prosesnya sendiri. Nah, prosesnya itu mapelatu ada atau matabia. Berarti boleh ya Pak ya? Boleh menyampaikan niatnya ingin menggunakan ini, menggunakan warna ini ke toko masyarakatnya atau arung setempatnya. Apabila arung setempatnya mengizinkan dengan alasan isa bola, isa wan-wana, maka yang menjadi penanggung jawab di sini adalah bangsawannya, bukan lagi si mempelai. Maka dari sini kita kenal sampai hari ini kadang kita kenal masih dengar itu untuk kedua mempelai yang pengantin itu disebut sebagai arung siweni. Arung karensi patang. Jadi untuk suatu malam itu dia jadi raja. Raja dan Raja Sehari, Ratu Sehari. Piranti-piranti raja tadi yang di masa lalu hanya digunakan oleh raja, kemudian dia bisa gunakan dengan mapeletu ada matabia asal. Matabia itu menyampaikan niat yang baik kepada tokonya, toko masyarakat arung setempat. Nah, sebelum lanjut Pak, apakah memang ada ritual khusus supaya terkait perizinan ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sebaiknya kedua mempelai kemudian dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan bersama-sama menyampaikan keinginannya itu. Karena kalaupun si toko tadi arung atau apa segala macam menyampaikan bahwasanya jika menggunakan itu di masa lalu ada dendanya, kemudian tapi si siap menutupi dendanya, maka lebih besar kemungkinan untuk diperbolehkan digunakan untuk di situ dengan toko tadi yang didudukan di pesta itu. Jadi seperti ada beberapa tahun lalu itu. Hari ini kepala desa di kampung itu adalah sepupu satu kali saya menggantikan ibu saya kepala desa dulu Pak Rizal itu. Ketika ada satu keluarga ini ingin mengadakan pesta, dan bertanya tentang boleh tidaknya menggunakan lelu dan taletu. Pada saat itu saya sedang ada di kampung. Pas ada di kampung, jadi dari sepupu tadi kepala desa menyarankan si orang tua ketemu dengan saya. Dari situ saya menyampaikan bahwasanya baik dari saya hargai keinginan dan penyampaian penghormatan terhadap adat itu. Kalau saya kembali ke pribadinya kita, bisa tidak melakukan itu? Dia bilang tidak bisa. Kalau daripada kita berbicara panjang lebar, apa sih nilai anunya buat kita untuk melakukan itu? Dia bilang karena si anak saya mempersuamikan inilah dari luar. Kalau itu bisa, karena kamu menjemput kita menerima tamu, dan menerima tamu itu adalah bangsawan di kampungnya, di negerinya, maksudnya keturunan boleh saya demikian. Nah, kemudian bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi pergeseran tersebut? Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa melestarikan nilai-nilai asli dalam ritual pernikahan ini? Dalam ritual pernikahan hari ini yang paling bagus untuk dimanfaatkan adalah media-media sosial tadi. Banyak penyedia saya untuk generasi-generasi muda kita lebih banyak menyampaikan edukasi, membuat rekaman-rekaman dengan konten-konten, kemudian menyajikannya. Saya kira itu adalah hal yang sangat baik untuk melestarikan budaya prosesi tahapan-tahapan perkawinan tadi.
Nah, kemudian sebagai budayawan, tapi juga sebagai polisi. Nah, bagaimana Pak Sofyan melihat peraturan adat dalam menjaga tradisi? Apakah memang tidak ada aturan-aturan yang mengikat sehingga terjadi pergeseran tradisi, khususnya pada ritual perkawinan itu sendiri? Kalau kita kembali ke aturan-aturan adat atau yang dalam nilai Pangandaran itu disebut bicara dari empat nilai-nilai Pangandaran itu ada rapang, bicara, wari, kemudian ditambah syarat. Itu maka posisinya hari ini di luar daripada hukum positif itu sendiri dan tidak memiliki sanksi. Adapun sanksinya adanya di sanksi sosial atau mungkin moral di masyarakat. Tentang untuk ditekankan, saya kiranya itu cocoknya lebih banyak disampaikan tugas budayawan kita itu menyampaikan apa saja tahapan-tahapan yang akan dilalui. Jadi sering disampaikan agar tetap lestari dan kemudian tetap terjaga dan orang masing-masing tahu posisinya tadi. Oke. Nah, menurut Tak, siapa saja yang harus berkolaborasi untuk mengembalikan makna asli dari ritual adat khususnya pada upacara perkawinan? Atau apakah ini pemerintah, tokoh adat, atau masyarakat secara umum? Saya kira semua pihak. Semua pihak. Semua pihak, baik pemerintah kita yang sebagai penyedia, masyarakat dan tokoh-tokoh adat sebagai budayawan itu mesti semua berperan aktif dalam menjaga melestarikan budaya ini. Lebih ke saya lebih anunya ke generasi muda kita itu agar lebih memperbanyak dengan memanfaatkan tadi konten-konten digital, membuat konten-konten digital, foto-foto dan dokumentasi video. Paling sekarang kita udah ditunjuk dengan platform Pak ya, jadi itu justru sangat memudahkan kita, membantu kita. Bukan cuma dikonsumsi oleh orang suku Bugis atau Makassar, tapi bisa juga dinikmati oleh semua ya. Oke. Nah, iya Pak Sofyan, langkah praktis ya? Apa saja langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para pendengar kita ya, yang saat ini mereka sementara merencanakan pernikahan adat ya. Ritual apa agar sehingga ritual yang mereka jalani ini tidak hanya modern, tapi dia juga di dalamnya kaya akan makna. Saya kembali ke tahapan-tahapan tadi, tahapan-tahapan perkawinan. Sampai di proses mapate sumpah menghadirkan tadi mahar tadi. Dari pate sumpah kemudian ada prosesi makau tadi. Ada setelah tadi mahar tadi telah diantarkan sumpah tadi, kemudian masuk ke prosesi mapaci. Mapaci kemudian dari kedua belah pihak, baik laki-laki, kemudian ada mapasau namanya. Mapasau itu Pak Richard kalau di bahasa Makassar mungkin barumbu. Barumbu. Jadi seperti mandi uap. Mandi uap, dia duduk kemudian dupa dari bawah. Dari arwah tadi wangi-wangian. Itu prosesinya 1 hari juga, dari rangkaian itu. Jadi apabila ingin berbicara makna, saya kira itulah yang paling lengkap. Efeknya ke mempelai juga, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Wangian buat tubuhnya. Kemudian masuk ke prosesi mapaci. Mapaci kemudian atau tudang peni. Tudang peni kedua belah pihak adalah saat-saat momen di mana kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki di rumahnya masing-masing ini mendekatkan diri ke keluarganya. Karena momen paci atau tudang peni ini adalah momen di mana keluarga kedua mempelai memberikan restu, memberikan doa kepada mempelai.
maka saya kiranya bagaimana keluarga mempelai laki-laki tadi dapat menghadirkan sanak familinya, keluarganya untuk memberikan restu pada saat malam paci tadi atau tudang peni. Demikian Pak. Iya, oke. Nah, Pak Sofyan mohon izin kita jeda 1 menit lagi dulu ya sahabat budaya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita ada di sesi terakhir. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2024. Rocky Baharudin Sniper dengan suara emasnya telah berhasil meraih juara 2 Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini, Ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran Binrat 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram official kami @rri_Makassar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Mozaik Budaya. Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali." Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Pak Sofyan Tabe, adakah harapan tak untuk masa depan tradisi pernikahan adat Bugis sehingga tetap lestari dan relevan di era digital ini? Harapannya baik generasi muda yang belum melaksanakan, belum sampai pada tahapan pernikahan, kemudian orang-orang tua kita lebih harapannya lebih banyak menyampaikan makna-makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam prosesi tahapan-tahapan pernikahan Bugis dan Makassar. Dengan demikian maka berkelanjut ke adat istiadat tadi tetap berkelanjutan. Adapun yang saya ingin sampaikan sebenarnya kembali tadi Pak Richard, bahwasanya salah satu yang perlu diperhatikan hari ini untuk baik kemudian orang-orang tua kita, penyedia itu, kemudian penyedia busana atau lambing tadi, kemudian pada adik-adik generasi muda yang akan menuju ke pelaminan itu, bahwasanya pasang ingat tadi itu ada setelan, satu setelan yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila yang salah satunya tidak dipakai lagi, maka sudah tidak hilang kalimat itu tadi, pasang ingat tadi. Kenapa Pak Richard itu? Hari ini beberapa tahun terakhir saya banyak menyaksikan posisi si gerak itu digantikan dengan menggunakan songkok reca. Sedangkan songkok reca itu bukan padanan, songkok pamiring pulayan atau songkok guru atau apa. Bukan tempatnya, bukan pasangannya untuk menggunakan kalangkari tadi, tapung itu. Ada saat songkok reca itu digunakan seperti prosesi pernikahan, nikah atau
malaikat tadi, proses membawa istri ke rumah. Tapi kalau untuk saat tidak boting itu dengan menggunakan yang setelan tadi, mapasang ingai tadi itu, penggunaan sigara tidak bisa digantikan oleh sebenarnya untuk nilai ya, untuk nilai apabila kita ingin mengejar nilai dari kesakralan tadi, proses pernikahan tadi, Pak Rijal. Yang hari ini mungkin apanya ya, nilai estetiknya atau bagaimana ya. Tapi kalau berbicara masalah terkait nilai budaya, saya anggap sigara itu atau sigar itu lebih memiliki nilai budaya dibanding songkok pada saat itu tidak penting, saat digunakan tidak penting. Kenapa? Karena memang setelannya memang mapasang ingai. Padahal piranti-piranti jika ingin menggunakan, karena sigara dulu itu banyak digunakan dan tidak ada batasan, bahwasanya mesti di bangsawan saja menggunakan sigara, sampai semua kalangan bisa menggunakannya. Jadi dengan melihat posisi saat ini, adik-adik kita yang menikah kemudian lebih banyak menggunakan songkok reca pada saat tidak boting itu, maka lambat laun sigara akan hilang ini, baik dalam bentuk maupun dalam bahasa. Jadi inilah yang pada kesempatan ini saya silakan. pada beberapa kesempatan itu banyak berdiskusi dengan teman-teman budayawan, bahwasanya hari ini yang mesti disampaikan ke generasi-generasi. Perlu penegasan di sini, Pak ya. Seperti tadi yang penggunaan tapung tadi, saya searching, memang di dunia di Google di mana, memang lebih banyak menulis just tutut. Nah itu ada bahasa sendirinya tapung. Lebih banyak menggunakan itu. Sigara itu sudah dari beberapa blogger kemudian web yang saya lihat lebih menyebut songkok reca, songkok tebone atau songkok pemiring digunakan pada saat pengantin. Padahal bukan itu. Ada yang penutup kepala, ikat kepala yang memang dikhususkan untuk pakaian itu, untuk setelan itu yang disebut sigara. Nah, sahabat budaya, hari ini kita belajar langsung ya dari Pak Sofyan bahwa artinya tidak boleh ditukar. Jangan ditukar ya, kalau memang itu sudah satu padan, apapun yang terjadi itulah. Itu Pak ya. Saya kira Pak, apabila yang tadi songkok pemiring bulain tadi, pemiring ulaweng itu dianggap lebih yang ingin ditonjolkan. Sebenarnya dengan menggunakan sigara itu bisa lebih menarik sebenarnya, dibuat oleh lebih menarik. Betul, Pak. Kenapa? Karena yang tadinya kinda-kinda tadi, yang gantungan-gantungan itu juga berupa imitasi, bisa si mempelai menggantinya dengan emas dia sendiri, dia milik pribadinya ceritanya itu. Kemudian menggunakan bunga-bunga tadi dari emas yang imitasi, diganti dengan emas. Kemudian bulo-bulonya tadi itu bisa diganti emas. Kalau memang ingin menggunakan yang ada emas-emasnya begitu. Saya nggak lebih cantik itu menggunakan songkok. Setuju, betul Pak. Itulah yang, dan itu banyak terjadi. Jadi hari ini Pak Sofyan meluruskan ya sahabat budaya. Iya. Salah satu dari tadi setelan tadi dari sigara, kemudian tapung dan pagadu tadi dihilangkan, maka bahasa tadi yang berubah, pasanginga itu maka tidak sesuai dengan Nah, jadi contoh misalnya kalau kita baju merah, celana putih misalnya. Nah, itu sudah jadi patokan itu. Jangan dirubah, baju merah celana hijau misalnya, atau celana warna orange misalnya gitu. Jadi yang tadi dari di biasanya pasanginga itu dalam corak warnanya memang harus sama. Jadi tadi sigara sigara di masa lalu bukan yang paten jadi seperti sekarang ini yang langsung dipasang saja di kepala, tapi di masa lalu itu disimpul, diikat kain. Ini maksudnya di tangan gitu Pak ya, dengan tangan ya. Diikat, kemudian
Maksudnya sesuai ukuran kepala mungkin Pak ya? Iya, diikat. Oh, iya. Dari makanya kain yang dijadikan sigar tadi, Iya. sigar rak tadi dengan setelan baju, Iya. warna dengan corak pagadu tadi sama. Beda lagi dengan keluarga-keluarga yang hadir di situ. Keluarga-keluarga yang hadir yang bisa menggunakan tadi tapong kalangkari juga, atau bisa menggunakan songkok karena mungkin dia pakai lipas sabe. Sudah tidak menggunakan juga kain yang sama, yang serupa dengan bisa begitu, tapi posisinya dia sebagai Pak Bunga Sibali namanya. Pak Bunga Sibali. Nah, jadi sebaiknya sahabat budaya yang ditegaskan tadi sama Pak Sofyan bahwa sebaiknya itulah aturannya ya. Nah, jangan cuma menukar karena pasti akan berbeda itu. Nah, kemudian Pak Sofyan Tabe ini kita sudah di closing statement ini Pak, untuk para pendengar kita supaya mereka lebih punya rasa peduli sekaligus juga mereka punya rasa bangga dengan tradisi budaya kita sendiri. Tabe Pak, saya bukan asli dari Sulawesi Selatan. Tapi maksudnya karena sudah puluhan tahun tinggal di Sulawesi Selatan, darah itu cinta itu akhirnya Tabe Pak Sofyan. Saya kira Pak Charlie, untuk semua kalangan punya kewajiban untuk menjaga budaya, tradisi maupun tahapan-tahapan perkawinan tadi, proses-proses perkawinan dalam suku budaya, dalam budaya suku Bugis maupun Makassar. Jadi hematnya saya, jika bukan kita yang menghargai budaya kita sendiri, maka akan hilang dengan sendirinya. Kalau bukan kita yang jaga, ya siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, sahabat budaya, jadi ingat bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Sofyan itu penegasan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hormati. Jadi kalau tempatnya di sinilah, jangan ditukar. Iya, Bapak Aibtu Andi Sofyan HDSH selaku pemerhati budaya, terima kasih Pak Sofyan sudah Perompak dari Makassar. Ini kita belajar lagi loh Pak, ini sesuatu yang sangat baru untuk kita semua yang menonton, semoga bisa memberikan inspirasi positif ya. Jadi kita tetap menjadi sebuah bagian utuh ya, yang karena di situ sebenarnya sisi kuat kita. Nah, keutuhan itulah yang akhirnya membuat kita menjadi sebuah suku yang tetap mempertahankan tradisi dan menghormati nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ya, itu setuju. Sekali lagi terima kasih Pak Sofyan. Iya. Terima kasih juga sahabat budaya, terima kasih. Nanti kita seperti biasa jam 12 kita akan bergabung ke Persatuan RRI Makassar untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2024. Rocky baru di Sniper dengan suara emasnya telah berhasil meraih juara 2 Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini Ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran-binrat 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram official kami @rri_Makassar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan. Tidak bagus itu kalau sering-sering anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin Dah Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda.
dengan kecantikan alami, Bu. Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu bisa terpancar. Nah Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu